dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur, kami berterima kasih. Engkau maha baik, memberkati hidup kami dan pekerjaan kami, dan memberikan kami sukacita hingga pada saat ini. Kami percaya Tuhan Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu, ajarilah kami dan pimpin kami untuk mengerti kehendak firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita dari Yesaya 9 ayat 17 hingga 20, ayat pembimbing renungan ayat 18, begini firman Tuhan. Oleh karena murka Tuhan semesta alam, terbakarlah tanah itu, dan bangsa itu menjadi makanan api. Seorang pun tidak mengasihani saudaranya. Demikian firman Tuhan. Penghukuman bagi kefasikan. Sahabat renungan malam Shalom, banyak upaya dilakukan oleh manusia untuk menutupi kesalahan-kesalahannya. Misalnya dengan mengarang cerita bohong, atau mengkambing hitamkan orang lain, menyalahkan orang lain demi menyelamatkan dirinya. Akibatnya orang lain dipersalahkan atas kesalahan yang tidak pernah dibuat oleh orang lain. Melalui nubuat Yesaya dalam renungan ini, Allah hendak menyatakan hukumannya terhadap Israel Utara atau Samaria karena menunjukkan kesombongannya. Allah mengingatkan supaya mereka kembali kepadanya. Namun mereka acuh tak acuh, tidak peduli dengan perkataan Allah. Selain itu, mereka melakukan cara hidup yang tidak adil, yang tidak benar. Bahkan mereka hidup dalam ketidakadilan dan hanya mengejar kekayaan yang berpusat kepada diri mereka sendiri. Mereka tidak dapat lagi diperbaiki karena mereka tidak mau meninggalkan kesalahan, dosa-dosa mereka, dan tidak mau kembali kepada Allah. Segala kefasikan telah dilakukan Israel. Namun Tuhan tidak diam begitu saja. Para pemimpin di tengah-tengah bangsa itu tidak lagi memberi contoh yang baik. Malahan mereka melakukan yang jahat. Berkali-kali Allah memberikan peringatan untuk bertobat dan menyadarkan mereka, namun mereka tidak mengindahkannya. Bahkan kejahatan mereka semakin menjadi-jadi. Para pemimpin menindas rakyat yang kecil dan menyalahkan kekuasaannya. Efraim dan Manasye terlibat perang saudara karena keegoisan dan kefasikan serta kejahatan mereka. Siapapun yang melakukan kesalahan harus siap menerima hukuman. Sayangnya banyak orang menghindar dari hukuman dan berupaya membenarkan diri dengan berbagai macam alasan dan argumen. Ketika ditegur dalam kesalahannya, mereka membela diri seolah-olah mereka adalah orang yang tidak melakukan kesalahan. Menutupi kesalahan-kesalahannya dengan berbagai macam alasan. Dan lebih parah lagi, mereka menganggap segala tindakan dan perbuatan mereka sesuatu yang biasa dan benar. Tuhan juga tidak diam. Tuhan akan menghukum setiap kejahatan, ketidakadilan. Tuhan menghukum orang setimpal dengan perbuatannya. Tentunya dalam hal ini, peperangan antara Efraim dan Manasye yang membawa penderitaan dan tidak luput dari hukuman Tuhan. Kita disadarkan dalam firman Tuhan ini bahwa hukuman akan mendatangkan penderitaan.
bahkan rasa malu yang mendalam. Siapapun yang selalu mengeraskan hatinya dan tidak mau bertobat, tidak mau meninggalkan kesalahan maupun pelanggarannya, Allah selalu memberi peringatan dan berikan penghukuman untuk mendisiplinkan setiap orang yang melakukan pelanggaran dan mau menerima hukuman itu, berbalik, bertobat kepada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara, jika kita melakukan kesalahan, janganlah kita menutupi kesalahan kita. Jika kita melakukan kesalahan, jangan mengkambing hitamkan atau menyalahkan orang lain. Tetapi mari kita selidiki kesalahan kita dan membarui diri, berbalik kepada Tuhan, meninggalkan dosa serta pelanggaran kita. Kita harus selalu taat dan menjalankan perintah-perintah Tuhan, sehingga kita akan menerima kasih yang daripada Tuhan. Allah akan memberkati hidup kita ketika kita mau mengikuti perintahnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang menyadarkan kami melalui firman-Mu pada malam ini, supaya mengingat bahwa setiap pelanggaran dan kesalahan, Tuhan tidak diam. Tuhan akan menghukum kami, mendisiplinkan kami dengan caranya Tuhan. Ya Tuhan, bawa kami dan tuntun kami untuk mengikuti kehendak-Mu dan meninggalkan setiap pelanggaran kami. Kami mau bertobat dan mau hidup seturut dengan firman Tuhan. Malam ini ya Allah, kami mau beristirahat membaringkan diri di tempat tidur, berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Amin.